Nama saya Sasmito Gati. Saya seorang penghayat kepercayaan dari Paguyuban Eklasing Budi Murko, Kulon Progo. Saya dulunya adalah seorang penghayat beragama. Status dalam KTP saya, walaupun saya tidak pernah menjalankan ritual agama yang ada di dalam KTP saya. Walaupun sudah ada adminduk yang memperbolehkan warga Indonesia untuk merubah status agamanya menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saya masih berpikir panjang untuk mengubah KTP saya menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dikarenakan masih menunggu bagaimana nanti respon masyarakat yang ada di sekitaran saya. Tetapi di akhir-akhir ini niat itu saya laksanakan untuk merubah KTP saya menjadi penghayat kepercayaan, menjadi sebuah persiapan bagi anak saya yang sekarang duduk di kelas 6 SD, yang menginginkan besok setelah SMP tidak ingin sekolah yang ada pendidikan agamanya. Untuk mempersiapkan itu, karena sudah menjadi sebuah persyaratan ketika anak didik menginginkan untuk pendidikan budi pekerti, pendidikan kepercayaan, maka status adminduknya orang tua juga harus kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena kemauan juga dari anak saya, akhirnya saya untuk mempersiapkan diri untuk sekolah anak saya berubah status KTP dalam kartu identitas saya menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah proses untuk merubah KTP yang dari agama menjadi kepercayaan saya urus secara langsung ke Disdukcapil, dan persyaratan-persyaratan saya kirimkan melalui WA atas permintaan dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Setelah 1 minggu saya dihubungi dan KTP saya sudah jadi menjadi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah persiapan saya secara pribadi, tidak membohongi status agama yang ada di dalam KTP saya, dan juga dalam pribadi saya juga untuk mempersiapkan pendidikan bagi anak saya yang tidak menginginkan pendidikan agama dalam sekolahnya. Harapan saya ke depannya, PEBM selama didampingi oleh Yayasan LKIS mendapat kemajuan yang sangat banyak, termasuk juga sebuah harapan bagi saya supaya LKIS tetap terus mendampingi terhadap penghayat yang ada di Kulon Progo, terutama juga di Paguyuban Eklasing Budi Murko, termasuk ketika nanti pendidikan anak saya menginginkan pendidikan kepercayaan mendapat kendala di sekolah, bagaimana supaya anak saya bisa mendapatkan pendidikan penghayat kepercayaan, yang dimana di wilayah Kulon Progo sendiri belum ada asesor ataupun guru penghayat. Mungkinkah bisa didatangkan dari luar kota atau disediakan dari wilayah Kulon Progo itu sendiri, baik itu dari MLKI Kulon Progo atau dari paguyuban yang ada di Kulon Progo. Semoga Yayasan LKIS bisa mendampingi pemuda-pemuda yang menginginkan pendidikan penghayat kepercayaan yang ada di sekolah di wilayah Kabupaten Kulon Progo, termasuk juga untuk mendampingi paguyuban-paguyuban yang ada di wilayah Kulon Progo untuk memajukan
majelis luhur kepercayaan yang ada di Kulon Progo. Demikian, terima kasih. Rahayu. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Elgis yang mana selama ini telah mendampingi paguyuban kami BEBM, sehingga paguyuban kami merasa lebih nyaman, merasa lebih mengenal tentang undang-undang dan tentang segala hal yang berkaitan dengan spiritual maupun kaitannya dengan pemerintah. Saya sendiri merasa bangga sebagai orang penghayat kepercayaan karena saya dikenal banyak orang juga berdasarkan penghayat kepercayaan, bahkan sampai semua pejabat yang ada di lingkungan Kabupaten Kulon Progo ini mengenal saya bahwa saya adalah seorang penghayat kepercayaan, sehingga juga banyak orang yang telah minta pada saya tentang jasa baik saya terhadap spiritual yang ada, yang saya lakukan selama ini. Termasuk kami juga sering dilibatkan kegiatan-kegiatan lintas agama, misalkan kegiatan dari unsur gereja Katolik, mungkin dari warga masyarakat yang mempunyai agama lain seperti dari Islam yang termasuk dari Muhammadiyah, bahkan dari NU, ada juga yang dari LDII, itu selalu mengundang saya bila mana mengadakan kegiatan. Bahkan saya sendiri di masyarakat juga banyak dibutuhkan kalau ada acara-acara ritual yang berkaitannya dengan kegiatan ritual, misalkan acara nyadran, itu saya juga selalu diminta untuk di depan dan menerjemahkan apa yang dibuat sebagai sarana ritual atau sesaji-sesaji yang ada. Itu juga saya selalu dibutuhkan. Termasuk yang akhir-akhir kemarin ini menanggapi atau menyambut bulan Suro 1956 Jawa atau 1444 Hijriah, saya juga dilibatkan, bahkan saya juga melibatkan semua unsur masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu dari lintas agama maupun lintas keyakinan juga antusias mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi selama ini saya bangga menjadi penghayat, dan penghayat murni yang saya alami itu juga dikenal banyak orang, sehingga orang itu merasa bahwa saya itu dianggap orang yang mempunyai kelebihan, sehingga seandainya ada orang yang punya hajatan minta pertimbangan untuk dibikinkan sesaji atau simbol-simbol demi untuk berjalannya hajatan bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan, bahkan mungkin jauhkan dari waktu hujan itu supaya hujan tidak sampai ke orang yang punya hajatan, hujan bisa jatuh di tempat yang lain. Itu biasa saya lakukan, sehingga saya mohon dengan teman-teman penghayat yang ada di seluruh Nusantara ini, marilah kita tanamkan kebaikan-kebaikan kepada warga masyarakat, sehingga kita tidak mendapatkan cibiran dari warga masyarakat, bahkan kita mendapatkan istilah pujian atau dukungan dari warga masyarakat, sehingga kita bisa betul-betul mengembangkan organisasi paguyuban kami diikuti oleh banyak orang. Karena apa? Sebagai orang penghayat harus betul-betul berani mengendalikan dirinya dari hawa nafsu yang sekira tidak baik dalam kehidupan. Karena kehidupan itu yang penting orang itu bisa membuat senang menjadi pelaku apapun yang bertujuan positif dan menyenangkan orang lain yang berhubungan dan tidak menyakiti orang lain. Sehingga kata senang itu bagi saya pegang, sehingga orang juga merasa senang dengan saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan
kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya tetap menginginkan pendampingan dari Elkis. Semoga wawasan kami ke depannya tidak ketinggalan jauh dari warga-warga yang lain. Itu saja yang saya sampaikan. Dengan akhir kata, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sama Elkis. Soalnya saya dulu sebelum didampingi Elkis saya tidak tahu apa-apa, bodoh. Tapi setelah itu saya punya pengalaman bermacam-macam dan ada pelatihan, ada di hotel itu, jadi saya tahu dan saya juga merasa kendel lah istilahnya. Dan terima kasih juga bantuannya dan terima kasih semuanya lah, saya dikasih kesempatan. Dan kedepannya saya mohon pada Elkis untuk memecahkan masalah di PEBM dan supaya semuanya baik seperti dulu, guyup, rukun. Ya, seperti itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi sama Elkis.